Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Resensi Institute. Kali ini kita akan membahas sebuah buku dari Jalaluddin Rahmat. Judulnya Jangan Bakar Taman Surgamu. Buku ini berisi kumpulan catatan Kang Jalal, sapaan akrab penulis, tentang tema besar dalam Islam, yakni wara. Dulu saya sering berpikir bahwa semua perbuatan buruk yang kita lakukan akan habis terbayar lunas ketika kita melaksanakan ibadah tarawih misalnya di awal Ramadan hingga akhir, sebagaimana yang selalu dihotbahkan para penceramah di atas mimbar. Tetapi setelah membaca buku ini, saya kemudian mendapatkan satu pandangan baru bahwa bukan amal baik yang menggugurkan amal buruk kita, tetapi sebaliknya amal buruklah yang menggugurkan amalan-amalan baik kita. Seseorang mendatangi Ali Zainal Abidin. Ia kemudian bertanya kepada keturunan Rasulullah itu, "Ya Ali Zainal, aku melakukan keburukan, tetapi ibadah seperti haji, bersedekah, sholat, dan ibadah lainnya semuanya aku kerjakan. Apakah surga layak untukku?" Kemudian beliau menjawab, "Kau berharap surga sedang kau melakukan perbuatan ahli neraka." Buku ini berjudul Jangan Bakar Taman Surgamu, ditulis oleh Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Buku ini diterbitkan oleh Nuansa Cendekia tahun 2017. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya sekitar 120 halaman saja. Buku ini disajikan dalam bentuk yang naratif. Penulis menyertakan kisah-kisah para sufi, sehingga selain menyejukkan hati tentunya, buku ini juga menyenangkan untuk kita baca. Kita masuk ke dalam isi bukunya. Untuk mencapai titik takwa, tidak cukup hanya dengan beramal saleh. Selama ini untuk bertakwa kita hanya fokus pada perbuatan kebaikan. Melakukan sholat, puasa, membayar zakat, haji, umroh, ditambah sholat malam, dan ikut pengajian-pengajian misalnya. Semuanya itu adalah rukun kedua dari takwa. Kita melupakan rukun pertama dan ini yang paling penting, yakni wara. Nah, wara secara sederhana dapat kita artikan sebagai menghindari untuk melakukan dosa. Kita sering terjebak dalam paradigma populer bahwa amal saleh dapat menghapus dosa-dosa, padahal sebaliknya, perbuatan buruklah yang menghapus amalan baik kita. Ketika ditanya mana yang lebih didahulukan, melakukan kebaikan atau menghindari keburukan, Sayyidina Ali menjawab, dahulukan menjauhi keburukan daripada melakukan kebaikan. Beramal baik tetapi melakukan keburukan, dalam hal ini dosa, seperti membangun rumah sembari merusak perlahan-lahan rumah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah sambil makan yang haram seperti mendirikan bangunan di atas pasir atau air. Dalam hadis lain misalnya, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu. Apakah kalian pernah mendapati seorang yang rajin melaksanakan salat tetapi juga gemar berlaku buruk pada tetangganya atau orang lain yang ia temui? Bukankah salat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Seseorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan curhat kepada beliau tentang temannya yang rajin beribadah tetapi berlaku buruk pada tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan singkat, ia berada di neraka. Idealnya, semakin jauh seseorang tenggelam dalam ritual agama, maka semestinya semakin santun pula ia kepada orang lain, makin hormat pada orang tua dan takzim pada guru. Para keluarga Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak menangis di hadapan Tuhan pada malam hari, tetapi pada siang hari mereka bekerja dan bersosialisasi dengan masyarakat. Penulis mencatat ada dua perilaku buruk yang bisa menggugurkan amalan baik kita. Yang pertama adalah ujub. Nah, apa itu ujub? Ujub adalah perasaan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Ujub juga merupakan dosa yang paling pertama dilakukan oleh makhluk, yakni ketika iblis menolak untuk tunduk pada Adam alaihissalam. Yang kedua adalah dosa sosial. Hampir seluruh ibadah mahda yang kita lakukan setiap hari itu berorientasi pada kepentingan sosial. Zakat misalnya untuk kebutuhan fakir miskin, para janda dan pencari ilmu. Puasa, salat, bahkan haji, itu semuanya memiliki implikasi sosial. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang melulu bicara tentang hukum, tentang benar salah, tetapi Islam adalah
agama yang berorientasi pada kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Perjalanan amal ke langit tentu menjadi misteri yang oleh manusia penuh dosa seperti kita ini sulit untuk dipecahkan, yakni apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Para manusia suci kemudian memberikan pelajaran penting bagi kita mengenai amalan baik itu hanya diterima ketika kita memenuhi beberapa kriteria. Kan Jalal mencoba menafsirkan hadis Sayyidina Ali tentang syarat-syarat amalan baik kita diterima atau tidak. Yang pertama adalah para pendengki. Orang yang dalam hatinya ada dengki pada sesamanya tidak diterima amalan baiknya. Berikutnya adalah penggunjing. Seseorang yang dalam kesehariannya membicarakan keburukan orang lain itu juga tidak diterima amalan baiknya. Ketiga, berbuat zalim. Dalam hal ini merampas orang lain. Ini juga tidak diterima amalan baiknya. Selanjutnya adalah para pengkhianat, takabur, ria, dan yang terakhir adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Jika amalan baik dilakukan tanpa 7 hal tersebut, maka amalan baik akan melesat ke langit ke-7. Buku ini bukan hanya menyejukkan hati karena penulis menyertakan ayat-ayat Al-Quran dalam bukunya, tetapi juga menyenangkan untuk dibaca karena penulis juga menyertakan kisah-kisah sufi dan sahabat Nabi yang tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagi para penggemar sufistik atau yang sedang melakukan perjalanan salik, buku ini adalah nutrisi yang wajib Anda konsumsi. Pendekatan sejarah, hadis, dan kisah-kisah yang kemudian dikemas secara naratif membuat buku ini ringan untuk dibaca. Pun ringan, tetapi tidak mengurangi kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Untuk menyempurnakan buku ini, kami juga menyarankan teman-teman untuk membaca buku yang berjudul Dari Allah Menuju Allah, sebuah buku yang bergenre sama dengan buku ini yang ditulis oleh Mas Haidar Bagir. Ada pertanyaan?